Dulu pas acara setahun gempa bumi, itu kan saya bikin acara di Pantai Depok. Di pantai sana. Itu waktu itu Menteri Kelautan bilang begini sama saya, Gus, sampaikan ke masyarakat bahwa gempa bumi itu bukan karena Nyi Roro Kidul, tapi karena gejala alam, karena izin Allah. Gus minta kasih pandangan secara agama. Nah, saya ngaji di Pantai Depok, Bang. Ma asaba min musibatin illa biidznillah, tidaklah musibah itu terjadi kecuali atas izin Allah. Gempa bumi di Bantul itu izin Allah, bukan karena Nyi Roro Kidul. Banyu segoro munggah dan wus. Pedagang-pedagang di Depok waktu itu bengok-bengok, Gus, Nyi Roro Kidul ngamuk. Tahun 2000 itu kan, bar gempa bumi setahun orang tahun nanti. Wus itu, Nyi Roro Kidul ngamuk, lari semua. Di atas panggung saya teriak, ra usah melayu, aku tanggung jawab. Lah Nyi Roro Kidul metu lah ayu tak rabi aku. Banyune balik dan itu. Ketok Nyi Roro Kidul wedi ketemu aku. Ora sanggup ketemu wong ganteng ndek ngono lho. Kok setan wedi aku. Setan tuh sekarang jenisnya ada 3 Pak Dir. Satu setan yang jenisnya jin, kayak Nyi Roro Kidul. Itu takut dibacakan ayat kursi. Nomor 2 setan yang tidak jelas jenisnya, tapi takut dilempar kursi. Nah, yang nomor 3 setan yang tidak takut dilempar kursi, justru senengannya berebut kursi, calon bupati, calon wali kota. Jadi ngapunten, yang dicintai oleh Allah dikasih. Kalau memang rezeki itu berdasarkan ibadah, harusnya orang terkaya di dunia itu bukan sapa saiki? Terkaya di dunia saiki sapa? Warren Buffett atau Elon Musk atau sing duwe Facebook atau sing duwe Tesla sapa? Elon Musk. Enggak, wong mereka enggak tahu sholat kok. Kalau ukurannya yang masjid, harusnya yang duitnya triliunan itu bukan Elon Musk, tapi ketua MWCNU kretek. Kalau memang yang kaya itu yang ijazahnya paling tinggi, seharusnya yang paling kaya itu siapa? Profesor ekonomi. Tapi faktanya banyak profesor ekonomi justru bekerja di perusahaan, yang punya perusahaan malah nggak tamat SD. Itu banyak. Kalau ukurannya pangkatnya paling tinggi, seharusnya apa? Jenderal-jenderal itu lebih kaya dibandingkan kombes-kombes umpamanya. Tapi nyatanya nggak sedikit kombes yang hartanya lebih banyak dibandingkan jenderal. Artinya apa? Tolok ukurnya itu pakai tolok ukurnya Allah, bukan pakai tolok ukurnya manusia. Ayo, saya kira takon mau sampai ini Bani. Mau saya kasih uang 1 miliar. Mau saya kasih uang 1 miliar. Tapi besok pagi mati. Pilih mana saiki kowe duit 1 miliar tapi esuk-esuk mati. Apa sekarang nggak pegang 1 miliar tapi besok pagi masih melanjutkan hidup? Pilih melanjutkan hidup. Itu menunjukkan apa? Bahwa uang 1 miliar itu kalah menarik dibandingkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Nggih napa mboten? Cuman problemnya kenapa kita itu bersyukur kudu ngenteni duwe-duwe 1 miliar. Maka kewajiban kita itu sebenarnya ketika berdoa, banyak orang yang ketika berdoa, sebenarnya dia belum siap untuk mendapatkan itu. Maka teorinya apa Bang? Teorinya adalah Allah itu mengabulkan doamu di saat kamu siap, bukan di saat kamu mau. Iling-ilingan. Kowe karep kaya ngopo tapi ora siap, ora bakal teko. Kowe ratek gelem tapi siap, Allah kasih. Mohon izin Gus, sebelum mauidul hasanah, izinkan untuk penyerahan cindera mata dari Direktur Polair Polda DIY kepada Gus Miftah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna ang taqulu yaumal qiyamati inna kunna anha ghafilin. Inna kunna an hada ghafilin al-ayah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan. Yang saya hormati Bapak Dir Polairut Kombes Didik beserta para wadir dan pejabat utama yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara, dan Bapak Ibu warga masyarakat, warga Kanjeng Nyi Roro Kidul rahimakumullah. Kalau Dirlantas itu urusannya terkait dengan STNK, BPKB, SIM, kecelakaan lalu lintas, dan lain sebagainya. Kalau Dirpolairut itu urusannya yang terkait dengan air, termasuk yang ada di dalamnya. Jadi termasuk urusan Pak Dirpolairut itu adalah kalau ada kecelakaan sesama Kanjeng Nyi Roro Kidul. Gitu. Bersyukur malam hari ini saya bisa sowan. Waktu saya di Jogja itu enggak banyak, Pak Didik. Saya besok pagi harus terbang ke Jakarta. Baru pulang tanggal 5. Karena besok tanggal 5 saya ulang tahun, saya bikin acara konser di Pondok, konser kemerdekaan. Saya nanggap After Sen, saya nanggap Charlie Setia Band, saya nanggap Ruri Republik. Terbuka untuk umum. Kalau Pak Dir mau datang boleh. Siap, hadir Gus. Enggak usah hurunan, enggak apa-apa, enggak usah. Nah, ada pertanyaan menarik begini. Kenapa rezeki orang itu walaupun posisinya sama, profesinya sama, tetapi rezekinya berbeda, takarannya berbeda? Apakah kemudian orang yang dikasih lebih banyak itu pasti lebih baik dibandingkan yang tidak banyak, atau sebaliknya? Contoh maunya begini. Nih tadi baru ngobrol. Pak Didi ini di Polairut itu ternyata adik asuhnya Pak Wadir. Betul Pak Wadir ya? Pak Wadir ini angkatan 98, Pak Dir ini angkatan 2000. Kalau hitung-hitungan logikanya manusia, seharusnya yang 2000 ini pangkatnya di bawahnya 98. Tapi faktanya yang 2000 sudah kombes, yang 98 baru AKBP. Jadi Pak Azhar ini sama saya sama. Kalau beliau AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi. Kalau Gus Miftah AKBP, aku kiainya Bapak Prabowo. Mas Nur. Jadi kok bisa itu loh? Kenapa yang kemudian, dan ini banyak terjadi di kepolisian maupun di tentara. Yang lulusan lebih tua ternyata pangkatnya lebih di bawah dibandingkan yang lebih muda. Itu kenapa Gus? Nah, ini supaya orang itu tidak salah sangka, tidak bersuudzon, saya mau sampaikan. Contoh sekarang begini, Dan. Kita sama-sama mancing ning Segoro Kidul. Jurane podo, laute podo. Tapi hasil ikan yang dipancing itu berbeda-beda. Ono sing oleh kerapu, ono sing entuk cetol umpamane lho, umpamane. Cetol. Cetol itu ikan kecil itu loh Pak. Itu kenapa kok gitu? Padahal mohon maaf, laute podo, pancinge podo, pakane podo. Tetapi kok hasilnya beda-beda. Ya atau kalau di situ ada Kang Nur Said itulah. Podo-podo kiai ini gitu loh. Podo-podo kiai ini ya mike ya podo, panggungnya ya podo. Tapi ya hasilnya ya beda gitu loh.
Hasilnya beda. Omongane MBCNO kretek mriki Pak Kiai niku ketua MBCNO kali Gus Miftah sing mboten pengurus NU. Kuwi hasilnya ya beda. Iki bocah-bocah hadroh iki. Aku rawakmu iki padha. Kita sama-sama di atas panggung yang sama, tapi yakin dengan amplop yang berbeda. Ah, niki Pak Kiai niki, Pak Kiai MBCNU ini. Nah, ini tisunya. Iki ngopo meneh penjahate iki gitu loh. Nih, sendoknya. Ya Allah. Ini kalau di kepolisian namanya gratifikasi. Suap nyogok. Tapi kalau dia nyogok itu dalam rangka mendapatkan dan karena dia mancing itu. Karena kalau dia nanti ngasih degan saya ya otomatis saya pulang harus nyangoni. Kurang ajar itu, kurang ajar. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, niki supaya jenengan kemudian jangan berpikir aku ki ibadah wis apik lebih bagus sholat saya dibandingkan dia. Kenapa kok dia rezekinya lebih banyak dibandingkan saya? Sing bendino ngaji ki aku ngopo kok sing sugih kae umpamane. Ini saya sampaikan supaya yang muda-muda ini pangkatnya tinggi tidak sombong, yang tua-tua yang pangkatnya kemudian kalah dengan yang muda itu juga tidak kecil hati. Yang pertama undang-undangnya begini. Ketika kita mau lahir dan itu kan kita disumpah sama Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kowe iso lak lahir ning donya gelem ra ibadah karo aku, kata Allah. Si jabang bayi ini jawab, bala syahidna, nggih Gusti, kula nyekseni, kula bakal ngibadah kali panjenengan. Makanya kemudian dalam kitab Arba'in Nawawi itu dalam hadis keempat Al-Hadisur Rabi' di situ disampaikan An Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an. An Abi Abdurrahman diceritakan dari Abu Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud, rupane Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Hadatsana nyeritani ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa hale utawi Rasulullah iku shadiq bener al-masduq tur den beneraken. Kalau kayak kita ini mungkin bisa sodik, tapi nggak mungkin masduq. Jadilah kayak Pak Kiai kayak saya ini mungkin bener sodik, tapi nggak mungkin masduq, nggak mungkin dan beneraken. Kalau polisi kira-kira sodik apa enggak? Ya kadang-kadang bener, ya kadang-kadang ngawur lah ini. Ya biasa lah nih. Kalau saya ditanya Gus, kok ada oknum polisi nakal? Loh jangankan polisi, kiai gitu ya, no sing nakal kok dadak kiai, kok dadak polisi gini apa dan langsung iya salah, ada ngomong jerawani tapi biasa aja itu. Jadilah ono wong ngomong polisi kabeh api Gus, ora, podo, ora kabeh kiai api. Tapi kalau ketika kemudian melihat ketidakbaikan dalam sebuah organisasi, jangan kamu salahkan organisasi atau lembaganya. Itu pasti oknum nakal yang melanggar aturan organisasi. Makanya kenapa dalam kepolisian kemudian ada provos. Tapi provos ning kantor, Pak Dir, kuwi kalah medeni karo provos ning omah. Sing rupane bojo. Jadi senajan to melatine telu ning omah ketemu bojo digetak goblok dadak biasane itu. Ambiar itu lah. Ambar apa jenderal kaya ngopo. Getak bojone ya plonga-plongo. Kiai we. Sapa sing ngomong hoo? Luwih parah goblok. Sebenarnya kita itu nggak takut sama istri, Pak. Cuman istri lebih berani, itu saja. Jadi kalau Kanjeng Nabi itu gelarnya shadiqul masduq, benar dan dibenarkan. Artinya apa? La syakka fi. Untuk Nabi itu nggak ada keraguan sama sekali. Bahwa Nabi itu benar dan pasti benar. Makanya julukan lainnya selain shadiqul masduq itu apa? Maksum. Dijaga dari perbuatan dosa. Kalau kita kira ini nggak mungkin maksum. Ya kalau saya, Pak Azhari, Pak Didi ini nggak maksum, ya minimal mesum lah. Yo lah wong lanang delok wong ayu cuwit-cuwit iya lumrah lah Pak. Engko lah orang malah ndarani banci. Makanya di malam di pondok saya bilang toh, kok sekarang ada kecenderungan banyak laki-laki suka laki-laki itu kenapa Gus? Saya jawab, itu salahnya istri.
Gara-gara setiap suami mau pergi dari rumah, mau keluar dari rumah, istrinya bilang, "Papa, jangan mainan cewek." Akhirnya suaminya mainan cowok gitu loh. Geli ya. Zizi. Mila lah wong lanang rabi meneh iki jane luwih normal daripada seneng karo wong lanang. Makanya aku rasa seneng karo wong lanang. Kalau Pak Azhari mau nikah lagi caranya dua, Pak. Minta izin atau minta maaf. Kalau minta izin itu di depan, kalau minta maaf kalau sudah ketahuan. Nah, itu lah. Lah wis konangan biasanya Kang Nur, njaluk ngapura ya, Dik. Dan yang perlu diingat ternyata perempuan itu pemaaf terhebat, tetapi penyimpan memori terbaik. Kuwi perempuan. Wong wedok itu njaluk ngapura gampang dan, tapi kelingan terus. Yo ngasih maaf, tapi kelingan terus. Karena perempuan itu pada dasarnya adalah ahli sejarah. Jadi sekali suami punya salah seumur hidup kelingan terus gitu. Betul Bu? Dan yang nomor dua, perempuan itu adalah penerbang terhebat tanpa sertifikat. Jadi begitu istri marah semuanya bisa diterbangkan. Sandal terbang, piring terbang. Sing jawab betul ya termasuk kuwi mau. Pelaku, Pak. Wa huwa shadiqul masduq wa huwa hale utawi Rasulullah iku shadiq bener al masduq dan beneraken. Kalau kayak saya, kayak Pak Dir, kayak Pak Wadir dan teman-teman ini mungkin ya bisa shadiq, bisa bener, tapi nggak mungkin masduq, berat. Apa kata Nabi? Ini, nanti mau tak kasih tahu. Ngopo to kok rezekine beda-beda ngono lho. Nah, iki pada bocah hadra lah ya rezekine beda-beda. Ono sing rezekine begitu mangan langsung dadi daging, dadine lemu kok nyekel darbuka. Kuwi soalnya rezekimu lemak. Jadi ya iso dhek kaben mangan ki ra ngising-ngising dadine lemak. Ora apa-apa, berarti rezekimu ki lemak. Ya iso lah kowe golek bojo ben imbang ya bojomu sing lemu. Lah nganti awakmu gedene kaya ngono bojomu cilik ya kaya lombok ning dhuwur tahu. Lah bojomu ning ngisor ya lombok ketutup tahu. Ya rezekine iki beda-beda le. Ana rezekine wong mangan akeh tetep kuru kaya cah iki. Iki kita iki mangane akeh. Wong cangkeme kan mau ngemil wae kok. Ning tetep kuru. Kuwi ya rezeki ngono kuwi le. Tapi aku mau lah wong mangane akeh tetep kuru itu dua kemungkinan, anugerah atau azab. Nah. Kita saiki kena azab ilahi. Cangkeme ngemil kok kuru itu. Kita dipangan kabeh langsung bablas. Makanya kalau saya itu soal kesehatan Pak Dir itu betul-betul care. Saya tadi puasa, buka puasa langsung nge-gym. Jadi kesini tadi saya masih sempat nge-gym. Besok pagi sebelum berangkat ke Jakarta saya masih treadmill. Lari-lari kecil di rumah. Bukan lari kalau saya jalan. Karena saya lebih suka jalan dibandingkan lari. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pelarian. Iya. Untuk apa kita lari? Kalau di garis finish gak ada janda. Iya. Masih menghu kayak cangkeme rondo ketok kan. Ketok cangkeme ngebas. Kaya wong Yogya iki sing rada anu niku sing sepuh-sepuh bola-bola takoni. Kok Yogya iki lak sura iki do rata ana sing ngunduh mantu ki ngopo to? Lah sing sepuh-sepuh jawabane kadang-kadang ramutulan. Wedi Gus kalih Kanjeng Nyira Kidul. Lah napa? Bulan sura niku Nyira Kidul ngunduh mantu. Lah kula iki batin. Kalau setiap bulan sura Nyira Kidul ngunduh mantu, pertanyaan saya, ki anake iki pira ngono. Ki Nyira Kidul ki metenge kapan ngono lho. Terus sing ngetengi sapa ngono lho. Mosok sing ngetengi ketua MWC NU Kretek ngono lho. Apa kata Nabi? Wa wasadiqul masduq niki wau. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Inna ahadakum sak temene salah siji ne sira kabeh iku yujma'u den kumpulaken apa khalquhu kedadeane ahadukum fi batni ummi ing dalem madarane ibuke ahadukum. Madaran itu perut, Pak. Beliau ini orang Bengkulu, jadi nggak bisa ngomong bahasa Jawa. Jadi hadis ini menyampaikan begini, Pak. Kalian semua itu dikumpulkan di perut ibumu arba'ina yauman ing dalem 40. Apa nih?
Yauman dinane 40 hari. 40 hari pertama. Bentuknya apa? Nutfatan hale rupane mani. Jadi begitu terjadi pembuahan suami kepada istri, 40 hari pertama itu belum bentuk bayi. Tapi baru dalam bentuk mani. Tanda-tandanya kemudian biasanya wong wedok mulai rodok nggak enak, nggak nyaman. Mulai nggak nyaman, mulai mutah-mutah gitu. Mutah-mutah. Kenapa kok dia impactnya yang dirasakan kok mutah-mutah? Karena perut yang tadinya belum ada pembuahan kemudian dibuahi. Maka kemudian wong wedok biasanya ada rodok kemenyek kayak. Itu mulai tanda-tanda. Dan itu beliau tanya, kemenyek itu apa gitu lah. Kemenyek kayak Pak Kiai lho kemenyek ini. Iki repot Pak Wadine ra ngerti bahasa Jawa belas iki lho. Iki aku mau ngaji kitab iki iku Pak Wadin enggak paham. Yes, pokoknya paham enggak paham lak lucu mantuk-mantuk guyu ngono dan. Pokoknya pahalane insyaallah padha ndak. Karena ngaji itu enggak wajib paham, Pak. Wajibnya itu hanya berangkat ngaji. Pahamnya enggak wajib. Jadi kalau ibu-ibu tadi berangkat jam 6 ke sini sampai nanti katakanlah pengajian selesai jam 3 pagi umpamanya gitu. Itu kok enggak paham blas, dia sudah dapat pahala dari berangkatnya ngaji. Karena ngajinya itu wajib, pahamnya enggak wajib. Lagian kalau ibu-ibu di sini selama pengajian 5 jam umpamanya di sini, itu banyak hikmahnya dan 1 pahala dia berangkat ngaji, nomor 2 pahala untuk suaminya di rumah karena mengikhlaskan istrinya yang ngaji, kemudian yang ketiga manfaat untuk suaminya di rumah. Karena selama ditinggal pengajian minimal suaminya terbebas dari penderitaan. Apa rumangsane wong lanang tinggal ngaji bojo niki susah, malah seneng kok. Tidak pun ibu, badhe ngaji, walah aku ditinggal terus kelone kapan. Begitu sing wedok mangkat ngaji lah, sing lanang langsung budal parang tritis. Parang kusuma golek-golek kok. Saya dulu kan masih rutin ngaji di Sarkom. Lah setiap malam Jumat Kliwon sama apa nganur Selasa Kliwon. Selasa Kliwon itu di Sarkom itu sepi, Pak. Biasanya ikut ngaji itu orang 300, 400. Kalau malam Jumat atau Selasa Kliwon itu tinggal 100, 150. Lah aku takon, ini pada kemana kok sepi? Nganu bah, sami hijrah. Hijrah kemana? Dari Sarkem ke Parangkusumo matane. Dodol kroto kok hijrah hilang. Tahu kroto enggak Pak Madir? Tahu kroto. Tahu, kroto itu makanan burung. Makanan manuk. Manuk sapa ya manukmu iki lah. Ya, jadi kalau di sana itu ditanya Mbak, kamu jualannya apa? Kroto. Ini gitu. Kroto. Nah, 40 hari itu masih bentuknya mani. Reaksi yang ditimbulkan biasanya ibu-ibu mulai mules, ndase mumet titik, pengen mutah, dan lain sebagainya. Tapi ini sebenarnya juga isyarat. Isyarat bahwa kemudian kowe iki mulai mutah-mutah berarti kowe meteng. Psikologinya mulai ditoto. Ibunya nggak boleh emosian. Karena kalau ibunya itu emosian, nanti akan berdampak kepada bayi ini melu emosian. Suaminya sudah mulai tambah berbuat baik dengan istrinya. Tapi kadang-kadang kita itu lucu, Pak. Kelon bendino begitu dilapori bojone meteng sing lanang kaget. Loh, dadi to. Lah kepiye ta iki? Kok kebobolan lah goblok to. Meteng kok kebobolan iki lho. Iki niat apa ora iki lho. Bagi kayak malah kayak kebabalan iki lho. Kayak bal-balan. Dadi lha iki sok rabi le. Begitu iclik kuwi mau niati gawe anak ora kebobolan. Malah lho kok dadi repot iki. Wong anake dadi kok malah bingung. Waduh, kok dadi yo? Ora sengaja, gawe anak ora sengaja iki lho. Apa yo ono? Ya masa bikin anak gak sengaja kan gak mungkin dan itu loh. Wong nembak bojone kok. Makanya kalau ndonga itu di sing komplek arep kelon kae. Allahumma jadibna syaiton ajanibi syaiton fi ma razaqtana. Ngono. Jadi ben setan iki ra melu-melu kelon, kuwi malah dongane Allahumma ijlik. Wah, serah bener. Jadi 40 hari itu wujudnya mani. Nah, ini Pak, pelajaran untuk anak-anak ini. Le tak takon nih.
Mani iki najis apa ora? Mani itu najis apa enggak? Enggak. Wajib mandi apa enggak? Wajib. Air kencing itu najis apa enggak? Wajib mandi apa enggak? Pertanyaannya, kenapa mani yang suci tidak najis dia wajib mandi, sementara air kencing yang najis malah enggak mandi? Ternyata jawabannya simpel, ndak? Mergo metune mani enggak sesering keluarnya air kencing. Loh, kalau kencing itu harus mandi besar, loh, sedina kowe adus ping pira yu? Apa meneh sing kelep-kelepe bodol kuwi? Watuk cerut ngono ya ndak? Edan, Pak. Lho kan begitu. Lho watuke metu cerut ngono. Kuwi lah uyuh ki wajib adus le. Adus besar ngono. Waduh. Apa ana sing lemu-lemu kaya Fadil iki? Kayak iki lungguh Pak Pret ngono ya. Jadi agama itu asik, ngerti keluarnya mani itu tidak sesering air kencing, maka yang diwajibkan mandi ketika keluarnya mani, bukan kencing. Bayangno kalau kencing itu harus mandi, sing anyang-anyangan, kaya ngopo? Tahu anyang-anyangan gak ada? Loh, malah Pak Bayu ki anyang-anyangan itu apa icil Gus? Bukan. Anyang-anyangan kok icil iki lho. Bayu ki aneh meneh iki. Pak Bayu orang mana Pak Bayu? Orang mana? Pantura Gus. Oh Pantura, mosok Pantura orang ngerti iclik. Masa apakah anyang-anyangan tuh iclik? Anyang-anyangan tuh kencing makcit itu loh ndak. Kalau bahasa Indonesia ya kencing tawar menawar lah. Cacrit, nggak tahu anyang-anyangan. Anyang-anyangan tuh sering kencing, nggak merasa nggak enak itu loh. Kalau dulu ilmu nih mbah-mbah itu kalau ada orang anyang-anyangan, kon naleni jempol kakinya pakai karet. Nah, ilmunya orang tua dulu nggak nalar lagi. Apa hubungannya jempol karo anyang-anyangan? Kan nggak ada. Kalau pakai logika seharusnya yang ditali itu bukan jempol kaki nih, yo manu toh itu loh, betul. Kan begitu. Gue drone ini ganggu matane kaget aku. Cek nerangke kunci teh anyang-anyangan malah wush. Jadi ilmunya orang dulu itu Pak Wadil, itu kalau anyang-anyangan sering keluar kencing itu, jempol kakinya selalu narani karet. Nggih betul Pak Ki? Orang nalar tapi ya mandi Pak. Ilmunya mbah kita dulu. Pak Wadil ngerti cantangan enggak? Cantangan tahu toh. Ilmunya mbah kita dulu apa? Kon lebokke bol pitik Pak. Jadi jempolnya dilebokke bol pitik. Kan mesake to. Sing cantangan jempolnya sing disodomi pitike iki lho. Ya, ilmune mbak kita dulu begitu. Tapi ya mari Pak Dir. Pertanyaannya kenapa kok mari? Yakin. Enggak, mergo bol pitik jarene anget gitu loh. Kalau steril enggaknya saya enggak tahu Pak. Masa nanti ya Pak Bayu iki ben steril jempolnya dilebokke bol pitik nganggo kondom dhisik lah iyalah lucu meneh sampean iki steril apa ora lho. Itu ilmunya orang-orang dulu itu kadang-kadang enggak nalar Pak. Lagi itu kalau kita dulu ngajak anak kecil ke kota kok kebelet ngising enggak ada toilet. Caranya gimana coba? Suruh genggam watu. Apa hubungannya genggam watu karo kebelet ngising kan enggak ono. Tapi ya mandi dan kenapa? Karena ternyata itu menghilangkan fokus yang tadinya fokus ke belet ngising, akhirnya fokusnya ke liwatu. Kalau pakai logika kudune watune nggak digenggam, ya dilebokke silet kok beneran ngising. Itu ilmu mbah-mbah kita dulu luar biasa emang itu. Nggak nalar tapi logis gitu loh orang dulu itu. Anaknya matanya abang, saya matur sama ibu, mak mata kula abang, kowe pas ngising lihat cekelan silitmu karo ndonga. Abang silitku aja abang mataku itu ya mari. Malah saya saking semangatnya malah sing tak selapke kepete barang gitu loh. Ibu wong biyen iki jan. Jadi itu ya, mani itu kenapa enggak wajib mandi? Kenapa wajib mandi? Karena keluarnya mani itu lebih jarang dibandingkan keluarnya air kencing. Apa meneh tua-tua kayak Pak Azhar ini jarang mati seminggu pisan. Lah kaya Bayu mendino cek kuat nih. Nek tua-tua wis apa meneh ndelok bojone seperjuangan hidup banget.
Pengen hidup butuh berjuang. Tapi lah yang Parangkusumo pandangan hidup. Ndeloke urip. Pemane bintara-bintara ngono kae wah jan ngacengan. Ya bintara ya lumrah. Pendengaran hidup. Oh, kalau bintara aja pendengaran hidup. Kerungu aja langsung icilik. Langsung gitu. Iku yo ono Pak Azhari iki mancing-mancing wae. Iki Nyiro Kidul melu ngaji lho iki. Saya itu kan pernah ngaji di Lampung dan ada katanya ada penampakan Nyiro Kidul di belakang saya ngaji. Tahun 2022. Saya ditanya, "Bener gak Gus?" 2023 ya? "Bener gak Gus? Nyiro Kidul ikut ngaji?" Saya nggak tahu, itu videonya ada, Yus. Umum tenan gimana Gus? Ya alhamdulillah Nyiro Kidul sudah bertobat. Siapa tahu tahun depan Nyiro Kidul jadi pengurus muslimat. Jadi besok Pak Wadir ada undangan pengajian muslimat di Segoro Kidul. Pulang-pulang tinggal nama. Kemudian dilanjutkan, setelah 40 hari dalam bentuk mani, summa yakunu alaqatan misla dalika. Summa yakunu kari-kari ono apa hadukum iku ngalakotan rupane getih sak kempel. Misla dalika hale sepadane mengkono-mengkono arba'ina yauman. Setelah 40 hari dalam bentuk mani, 40 hari kemudian dalam bentuk darah sak kempel. Mani sudah berubah menjadi darah. Makanya kalau usia itu keguguran, biasanya keluarnya darah. 40 hari berarti 80 hari wujudnya sudah darah. Summa yakunu mudghatan misla dalik. Summa yakunu kari-kari ono sapa ahadukum iku mudghatan rupane daging sak kempel misla dalika hale sepadane mengkono-mengkono 40 dino. Usia 120 hari itu dari darah sak kempel menjadi daging sak kempel. Ini berarti usia 40 120 hari. Berapa bulan itu, Dan? 4 bulan. Karena 4 kali 30 4 bulan. 120 hari. Nah, di sini mulai ke pokok pembahasan. Summa yursalu ilaihil malaku fayangfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Summa yursalu kari-kari den utus ilaihi maring ahadukum sapa al malaku pira-pira malaikat, sapa al malaku malaikat, fayangfuhu mongko niyup sapa malak fihi ing dalem ahadukum apa ar-ruh. Usia 120 hari malaikat datang membawa ruh. Begitu wis 120 dina 4 bulan malaikatnya teko ning wetengmu yu. Disebol ruhnya. Masuk. Saat itulah bayi mulai ada nyawanya. Itu usia 120 hari. Bagaimana cara menyikapinya cara Ahlussunnah wal Jamaah? Digawe pengajian 4 bulanan. Apa istilahnya Pak Kiai? Ngapati. Tahu ngapati apa Pak? 4 bulanan. Oh, ngerti 4 bulanan biar tak omongke pinter iki. Ngapati. Cara awake dhewe disambut dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Qur'an supaya apa? Ruh yang masuk ini dikawal dengan kalimat-kalimat thayyibah. Makanya 4 bulan ada upacara 4 bulanan. Kalau orang bilang situ enggak ono dasare wis piye-piye wong meteng 4 bulan kuwi luwih apik diwacake Quran tinimbang dinyanyekke lagu ambyar. Mosok anake 4 bulan ana nyawa langsung mbokne nyanyi sekop. Kan yo ora pas. Mila lek iso ngundang bocah-bocah hadrah niku kon selawatan. Ngono le. Kowe tak delok aku ngomongnya dalam rangka goleke awakmu job. Men sing nyekel darbuka tambah lemu. Padahal undang-undangnya wong lanang semakin gede wetenge semakin cilik manuke. Saya kalau ada orang gemuk di depan panggung ini saya seneng dan. Jadi untuk antisipasi kalau panggungnya roboh gitu loh. Ganjel ndase. Nah, di usia 4 bulan ini setelah dikasih ruh di dalamnya,
Apa lanjutannya? Wa yu'marulan den perintah sapa malak bi arba'in kelawan papat kalimatin piro-piro kalimat. Disinilah kemudian ada 4 hal yang disampaikan kepada kita. Mulai ditulis saat usia kita 120 hari. Apa saja yang ditulis? Bikat birizkihi. Rupane kelawan nulis rizkine ahadukum. Jadi rizki kita itu sudah ditentukan sejak usia kita 120 hari. Iki sesuk Pak Azhari dadi polisi, masuk Akpol tahun 98, sudah ditulis di situ. Sesuk cah iki bakale dadi polisi, iki sok bakale dadi kiai, iki sok dadi penabuh hadroh, dadi nelayan, iki sok dadi pegawai negeri, dadi DPR. Itu sudah terlihat dari 120 hari, sudah ditulis. Tanda-tandanya muncul kapan? Makanlah wis tedak sinten nih, apa jenenge tedak apa? Mudun tedak siten, bukan siti, tedak siten. Itu biasanya anak-anak itu kalau tradisi Jawa, engko ana duit, ana HP, ana pistol, bayine kon milih kira-kira njikuk sing endi. Njikuk sing endi? Kon njikuke pistol, ora di polisi, maling biasane malah niki. Kon njikuke mik, wah iki dadi kiai iki namane. Kalau saya disiko duit, wah jadi polisi gitu umpamane. Rasa gue yang guyuri. Ya Allah. Jadi saya itu juga pengen klarifikasi ke Bapak Ibu masyarakat ya. Saya itu sering banget datangi sama wali-wali calon Akpol, calon Bintara, calon apa. Bang, buat dibantu, ini mau masuk Akpol, saya punya anggaran sekian. Saya ingin ini, Cah. Ternyata masalah uang, orang masuk polisi dan sebagainya, itu tidak mutlak kesalahan beberapa oknum polisi sing nakal. Wong tuwa niki yo melu nakal. Kenapa? Karena tahu potensi anaknya nggak lulus, maka kemudian golek-golek supaya lulus, akhirnya menyediakan uang. Alhamdulillah kita telah mendengarkan ceramah dari Gus Miftah. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat diri kita sendiri dan orang lain. Dan semoga kita selalu diparingin kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibaringin rezeki yang halalan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja dari kami. Mohon kalau ada kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.